Lepas tengah malam, sekeping rembulan tampak jatuh terkulai di pucuk cemara. Hardi menyaksikan pemandangan tersebut dari balik jendela kamarnya yang ia sibakkan gordennya. Sejenak, ia menikmati pemandangan tersebut sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya. Sejurus, Hardi mengamati satu persatu istri dan 3 anaknya. Mereka terlihat lelap sekali dalam tidurnya. Hardi menghela nafas panjang ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya. Sungguh aku tidak ingin kehilangan kalian, hati Hardi berbisik sekaligus berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Ancaman tersebut hampir selalu menghantui Hardi setelah kehilangan demi kehilangan dialaminya. Mula-mula ibunya sendiri yang meninggal dunia secara misterius. Kemudian disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius. Tanpa sebab musabab yang pasti, mendadak mereka pergi satu persatu meninggalkan Hardi untuk selama-lamanya. Kepergian mereka yang misterius itu tak urung menimbulkan kasus di kalangan warga. Isu yang berkembang di masyarakat, Mbah Gimun telah bersekutu dengan demit Gunung Ringgit. Atas persekutuannya itu, kakek Hardi tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan kompensasi nyawa menantu, cucu, dan cucu menantu. Semula Hardi ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu. Ia tidak yakin benar bahwa kakeknya akan setega itu terhadap menantunya sendiri, terhadap cucu-cucunya menantunya sendiri. Bagaimanapun, bagi seorang kakek, cucu itu bagian dari darah dagingnya sendiri. Jika ia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya sendiri, berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar, bahwa kakekmu memang salah seorang penganut pesugihan Gunung Ringgit. Tetapi ketika engkau malah mendapatkan marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu, engkau harus berusaha mencari jawaban dengan cara yang lain. Nasihat Kiai Gufron tiba-tiba terngiang di telinga Hardi. Bagi Hardi, Kiai Gufron seorang tua yang bijaksana. Dan malam itu, dalam kesendirian, Hardi, segala ucapan dan nasihat Kiai Gufron kembali terngiang-ngiang. Termasuk ketika Kiai Gufron berkata, "Sekarang coba kita berpikir dengan logika. Jika memang kakekmu itu benar-benar tidak bersekutu dengan demit, mengapa setiap orang yang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu setelah pulang ke rumah tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang, dan bicaranya meracau?" Atas saran Kiai Gufron pula, Hardi bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya, yang dinilai tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Hardi dengan ditampingi Kiai Gufron. Lamunan Hardi buyar bersama telepon dari Kiai Gufron yang memintanya bersiap ke Gunung Ringgit. Sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Gufron tiba di rumah Hardi. Hardi menyambut kedatangan Kiai Gufron dengan penuh kehangatan. "Bagaimana Kiai? Kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit?" kata Hardi. "Boleh," jawab Kiai Gufron. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 km, akhirnya Hardi dan Kiai Gufron tiba di Gunung Ringgit. Selama ini masyarakat mengenal gunung itu sebagai tempat mencari pesugihan, dan kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit harus rela mengorbankan menantu, cucu, dan cucu menantunya. Karena syarat tumbal yang demikian itu, pencari pesugihan di Gunung Ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Tanpa banyak bicara, Kiai Gufron dan Hardi berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal. Pekerjaan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan Punden Songsong Buwono. Di punden inilah negosiasi spiritual dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan.
Hardi, yang harus kamu ingat, tugas saya hanya memperlihatkan alam astral Gunung Ringgit. Perkara bagaimana nanti keputusan sikapmu atas apa-apa yang kamu saksikan, itu sepenuhnya tergantung dirimu sendiri, kata Kiai Gufron mengingatkan Hardi. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di punden Songsong Buwono. Ya Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik desas-desus yang beredar di masyarakat, bahwa kematian almarhum ibu saya, adik kandung saya, dan kakak ipar saya semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek saya dengan demit Gunung Ringgit, kata Hardi menanggapi pernyataan Kiai Gufron. Benar Hardi, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu, sebelum akhirnya menentukan langkah berikutnya sebagai amanah dari keputusanmu. Hanya dengan demikian, kamu akan berusaha mati-matian untuk melindungi dirimu sendiri, juga istri dan anak-anakmu dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Urai Kiai Gufron. Ya Kiai, saya paham, kata Hardi. Baiklah, sekarang kita mulai saja, ucap Kiai Gufron seraya mengambil tempat di sebelah Hardi. Apapun yang kamu lihat setelah berhasil memasuki alam astral, kamu harus kuat. Semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat, jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu, dan jangan beranjak seinci pun di mana kamu berada. Lanjut Kiai Gufron memberikan wejangan-wejangan kepada Hardi. Baik Kiai, kata Hardi. Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah mengijabahi apa yang menjadi keinginan kita malam ini, kata Kiai Gufron seraya mengajak Hardi membaca bismillah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Keanehan tiba-tiba terjadi setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Hardi oleh Kiai Gufron. Tiba-tiba saja Hardi merasa berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tak terlihat ada tanaman yang tumbuh di areal tersebut. Sekujur tubuh Hardi mendadak pula bersimbah keringat, padahal baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang serasa menusuk tulang. Di padang itu Hardi melihat banyak sekali orang berjalan hilir mudik, bolak-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Usianya pun bervariatif, mulai dari kanak-kanak hingga yang sudah cukup berumur. Satu sama lain seolah tidak saling kenal, sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka, hanya berjalan hilir mudik saja dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya bukan tanpa beban, sebab masing-masing dari mereka membawa karung. Yang laki-laki membawa karung itu dengan jalan dipanggulnya, sedang yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di satu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Hardi menyaksikan pemandangan itu dari balik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar, dengan hati berdebar-debar karena melihat seorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhum ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru saja masuk SMA. Hampir tidak berkedip ia menyaksikan almarhumah ibunya yang hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Hardi sudah sangat kelelahan sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya. Ibu! Spontan Hardi berseru melihat ibunya terjatuh mencium tanah. Ia ingin berlari menemuinya, tetapi aneh, kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. Bahkan ketika akhirnya terlihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh seorang yang berdandan ala Al-Guju. Hardi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menangis nelangsa. Bukan hanya almarhumah ibunya saja yang sempat terlihat Hardi di padang gersang yang panas menyengat itu. Ia juga melihat almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Seperti almarhumah ibunya,
Keduanya juga menjalin aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Tetapi Hardi merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling kenal. Bahkan ketika almarhumah ibunya jatuh dicambuki secara kejam oleh seorang algojo yang berwajah sangar, baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja sekalipun mereka melihatnya. Hardi sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya itu. Ia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi lagi-lagi kaki Hardi mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak, hingga sama sekali tidak bisa bergerak. Tetapi di puncak kegeraman Hardi, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya pun mengalami nasib yang sama dengan almarhumah ibunya, dicambuki secara bertubi-tubi dengan semeti berduri oleh algojo yang lainnya. Pemandangan tersebut membuat Hardi ingin melampiaskan kemarahannya, tetapi ia sama sekali tidak bisa bergerak dari tempatnya. Hardi benar-benar tersiksa karena untuk berteriak saja mulutnya mendadak seperti terkunci. Benar-benar tak ada yang bisa diperbuat Hardi dengan pemandangan yang nyalang di depan matanya itu, sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan Kiai Gufron bergema sangat menggetarkan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja pemandangan astral yang nyalang di depan mata Hardi lenyap. Hardi kembali di alam kenyataan dengan posisi sama sekali tidak berubah dari semula, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Gufron. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Gufron melihat mata Hardi yang berair. Sesenggukan tangis Hardi menyibak keheningan malam puncak Gunung Ringgit. Kiai Gufron berusaha menghiburnya. Hardi hanya dengan mengikhlaskan yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit, saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Seandainya yang terjadi pada dirimu menimpa diriku, ujar Kiai Gufron dengan sangat hati-hati. Benar Kiai, saya akan mencobanya, sekalipun sulit rasanya. Kini tak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai desas-desus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang adalah membentengi istri dan anak-anak saya dari ancaman tumbal pesugihan. Saya mohon Kiai bisa membantu saya, khusus untuk hal ini, kata Hardi di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah, dengan senang hati saya akan membantumu, tukas Kiai Gufron. Tetapi satu hal yang harus menjadi perhatianmu agar dirimu serta istri dan anak-anakmu terhindar dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Lanjut Kiai Gufron. Apa itu Kiai? Tanya Hardi dengan penuh antusias. Jangan sekali-kali engkau menerima pemberian dari kakekmu berupa apapun, kata Kiai Gufron kepada Hardi. Jika engkau atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat. Jangan sampai keluargamu jadi budak demit Gunung Ringgit seperti yang terjadi pada almarhumah ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu.